LS2N Senusantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jen Immanuela Pandi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang sangat seru dan menarik. Dongeng ini saya ambil dari buku cerita rakyat Nusa Tenggara Timur. Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan? Babala Oli. Pada zaman dahulu dikisahkan bahwa masyarakat Rote saat ini berasal dari suatu tempat yang bernama Dailaka. Mereka datang menggunakan perahu atau rakit. Sesampainya di Rote, mereka membangun sendiri pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal sangat arif dan bijaksana yang bernama Raja Nadalai. Ia juga bersumpah tidak akan menikah sebelum rakyatnya makmur. Hingga pada suatu waktu, para tua adat dan temukung berkumpul untuk berdiskusi agar raja lekas menikah. Maka diadakanlah suatu pertemuan raya atau hari manda dalam bahasa Rote NTT. Dalam pertemuan itu, para tua adat dan temukung mendesak raja agar lekas menikah. Dan raja pun menyambut dengan gembira. Hore, raja akan menikah! Hore, raja akan menikah! Sorak seluruh rakyat sangat gembira. Para tua adat menghimpun seluruh gadis muda dan dibawa ke istana. Namun, raja merasa belum ada yang cocok untuk dijadikan pendampingnya. Kemudian, raja bertanya, apakah tidak ada gadis lain lagi di pulau ini? Tidak ada yang berani menjawab. Tetapi berdirilah seorang nenek janda tua dan berkata, di rumah hamba masih ada juga cucuku yang juga seorang gadis. Lalu, mengapa engkau tidak membawanya ke sini? Karena ia adalah gadis jelata dan tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk hadir dalam pesta ini. Hei pengawal, bawa baju dan jemputlah ia kemari. Selang beberapa jam, cucu dari nenek itu pun tiba di istana. Raja sangat terpesona melihat kecantikannya. Maka tanpa menunggu lama lagi, sang raja mengumumkan tentang pernikahannya dengan cucu dari nenek itu. Upacara pernikahan pun berlangsung dengan sangat meriah. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang putri cantik jelita yang diberi nama Babala Oli. Cantiknya sama seperti teman-teman LS2N di seluruh Nusantara. Musim terus berganti. Babala Oli semakin beranjak remaja. Kecantikannya semakin terpancar. Sementara itu, kemakmuran rakyat
meningkat sangat pesat. Namun, karena kemakmuran yang tiada tara, rakyat pun mulai acuh dalam menyembah Bayi Manado, Allah pencipta menurut kepercayaan rakyat Rote pada waktu itu. Maka terjadilah musim panas selama 3 tahun 6 bulan. Karena musim panas yang berkepanjangan, maka terjadilah kelaparan dan penyakit di seluruh pulau. Keadaan ini membuat raja sering bersedih dan sulit tidur. Hingga pada suatu senja, sang raja tertidur di singgasananya. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Allah pencipta dan mengatakan bahwa segala musibah yang terjadi ini karena rakyatnya yang tidak lagi menyembah Allah pencipta sebagaimana mestinya. Kemudian ia berkata, "Serahkanlah padaku putri tunggalmu Babala Oli sebagai korban tebusan dengan cara membuangnya ke laut." Setelah itu, raja terbangun dari tidurnya. Raja merasa sangat sedih dengan mimpinya. Namun, demi keselamatan seluruh rakyat, raja menghimpun seluruh rakyat dan menyampaikan mimpinya, lalu meminta pendapat. Namun, semuanya hanya diam, hanyut dalam perasaan duka ketika melihat wajah putri Babala Oli yang tidak berdosa. Kemudian raja memecah kesunyian dan berkata, "Sekarang siapakah yang kamu pilih sebagai korban tebusan? Nyawa seorang putri Babala Oli atau derita tiada akhir di pulau ini?" Shh, teman-teman, ada yang tahu tidak cerita selanjutnya? Dengarkan terus ya teman-teman. Di luar dugaan, semua yang hadir menjawab serentak, "Derita yang tiada akhir demi nyawa putri Babala Oli." Kemudian bangkitlah putri Babala Oli dan berkata, "Ayah dan ibu, serta semua yang hadir, apalah arti nyawa seorang gadis dibandingkan dengan derita tiada akhir di seluruh pulau ini. Karena itu, saya ikhlas rela menjadi korban tebusan demi keselamatan seluruh rakyat." Semua yang hadir pun menjadi sangat sedih dengan pernyataan putri. Namun, dengan ketegaran seorang ayah mengumumkan 7 hari 7 malam perkabungan bagi sang putri. Hingga pada hari terakhir perkabungan, sang putri diarak menuju ke tengah laut. Sesampainya di tengah laut, biur! Sang putri terjun ke tengah laut dan hilang di telan ombak. Sedih sekali ya teman-teman. Setelah peristiwa itu, hujan mengguyur Pulau Rote. Raja dan seluruh rakyat pun mulai bekerja dengan giat dan taat kepada Allah pencipta. Lambat laun, kemakmuran rakyat semakin meningkat, sehingga rakyat Rote pun kembali aman dan tentram. Nah teman-teman, nilai moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah jangan lupa bersyukur, rela berkorban bagi orang banyak. Demikianlah kisah Putri Babala Oli yang kini tinggal kenangan. Terima kasih dan salam hangat dari Kupang, NTT.